merupakan gabungan kata Sanskerta yang dapat diuraikan menjadi panca yang memiliki arti 5 dan untuk sila memiliki arti asas atau prinsip. Rumusan ini yang menjadi dasar dan pedoman berbangsa dan bernegara di Indonesia untuk seluruh rakyatnya. Pancasila merupakan sebuah falsafah negara Indonesia. Selain itu, Pancasila juga patut dianggap sebagai ideologi yang dapat dijadikan pedoman dan pandangan hidup untuk menjadi masyarakat yang bersatu dalam menjaga dan mempertahankan bangsa dan negara. Menurut Muhammad Yamin yang menyatakan bahwa Pancasila itu 5 asas atau sendi yang wajib dijadikan sumber dan cermin dalam bertingkah laku dan berkepribadian bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal senada juga disampaikan oleh Insinyur Soekarno bahwa Pancasila sendiri merupakan jiwa bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga jika Pancasila tidak lagi menjadi pedoman dan dasar dalam bernegara, maka bangsa Indonesia akan hidup tanpa jiwa kebangsaan seperti cangkang kosong. Pada hakikatnya, dasar negara dapat dipahami sebagai filsafat negara yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum maupun sumber dari tata tertib hukum di suatu negara. Sesuai dengan pengertian paham organisme tentang negara, yakni negara adalah sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar, dan dapat mati atau lenyap, maka pengertian dasar negara meliputi arti sebagai basis atau fundamental negara, tujuan yang menentukan arah negara, pedoman yang menentukan cara bagaimana negara itu menjalankan fungsi-fungsinya dalam mencapai tujuan itu. Menurut Insinyur Soekarno menyebut bahwa Pancasila sebagai dasar statis di mana Pancasila menjadi platform atau dasar bagi negara Indonesia. Ibarat meja, Pancasila menjadi dasar dari segala hal yang ada di atasnya. Dalam konteks Indonesia, Pancasila menjadi meja statis bagi segenap bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan adat istiadat. Namun Pancasila juga letstar yang dinamis atau bintang pimpinan yang menuntun arah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasionalnya. Nah, lalu seperti apa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan didapatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebuah kompromi dan konsensus nasional memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Pancasila dapat memenuhi ketentuan sebagai dasar negara karena Pancasila mempunyai kemampuan menerima keberagaman suku, agama, dan ras. Pancasila juga memiliki kemampuan untuk menjaga keutuhannya NKRI, serta menjamin berjalannya demokrasi dan HAM. Pancasila dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta menjamin kebebasan beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Lalu, bagaimana hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Pancasila merupakan esensi dari pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, hingga memiliki kedudukan yang berpengaruh dan permanen. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hal yang utama sebagai asas negara fundamental. Berdasarkan hukum secara permanen, di mana DPR dan MPR atau siapapun tidak dapat mengubahnya. Hal ini berdasarkan dasar hukum TAP MPRS nomor 20 tahun 1966. Pancasila mempunyai hubungan secara material, yaitu Pancasila dirumuskan lebih dahulu sebagai dasar negara dalam rapat BPUPKI. Lalu disusul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tertib hukum tertinggi, sedangkan Pancasila merupakan sumber tertib hukum Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental yang intisarinya berasal dari Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara yaitu Pancasila.
Lalu bagaimana pokok-pokok pikiran tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945? Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal UUD 1945. Pokok pikiran pertama berintikan persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua berintikan keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pokok pikiran ketiga berintikan kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat berintikan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila perlu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam implementasinya dapat dibagi ke dalam 4 bidang, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kedua Pancasila. Dalam bidang ekonomi, Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang berdasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas yang tertuang dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 34. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kelima Pancasila. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya dituangkan dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan yang masing-masing merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila.